Dalam video ini, saya ingin berbagi sedikit pengetahuan dan pandangan saya mengenai steroid yang digunakan untuk membentuk otot di gym. Sebagai fitness antusias, keinginan untuk memaksimalkan bentuk badan saya itu pernah ada dan satu-satunya cara itu adalah dengan memakai steroid. Tetapi ada baiknya, kita mengenal dulu apa itu steroid sebelum memakainya. Saya mempelajari steroid hampir 2 tahun sebelum memutuskan untuk tidak memakainya. Jadi maaf, saya tidak punya pengalaman memakai steroid dan video ini saya tujukan untuk pengenalan dan pandangan saya mengenai steroid. Saya ingin memberikan sedikit gambaran dahulu mengenai apa itu steroid. Steroid dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah anabolik steroid seperti hormon testosteron yang sangat penting untuk pembentukan otot. Yang kedua adalah kortikosteroid seperti hormon kortisol yang fungsinya untuk mengurangi peradangan, penyakit autoimun, asma, alergi dan lain-lain. Tubuh manusia memproduksi kedua jenis steroid ini dalam jumlah tertentu. Dan kedua jenis steroid ini juga diproduksi di pabrik obat dan kita sebut steroid sintesis atau steroid buatan. Kita hanya akan membahas anabolik steroid. Perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa steroid ini adalah hormon buatan yang karakternya menyerupai hormon testosteron yang diproduksi oleh tubuh manusia secara alami. Jadi biarpun menyerupai tetap tidak 100% sama. Anabolik steroid sudah terbukti sangat luar biasa dalam membantu pembentukan otot. Meskipun dibuat dalam beberapa bentuk seperti kapsul, cair, atau model salep, yang paling banyak digunakan adalah dalam bentuk cair dan disuntikan ke tubuh. Bentuk kapsul tidak dianjurkan karena berbahaya untuk liver. Ketika Anda menggunakan bentuk kapsul atau oral, steroid ini akan mengalami penolakan dan berusaha dinetralkan oleh liver. Pabrik farmasi memodifikasi steroid bentuk oral ini, sehingga akhirnya liver kita tidak mampu menetralkan dan bisa diproses ke tahap selanjutnya sampai ke peredaran darah. Sedangkan yang bentuk cair akan langsung masuk ke dalam peredaran darah dan lebih aman karena tidak membebani kerja liver. Dalam satu penelitian di lembaga sport di Amerika, mereka menemukan bahwa tubuh manusia secara normal akan memperbaiki jaringan otot yang rusak setelah latihan dalam waktu 24-48 jam. Tetapi untuk para pengguna steroid, proses perbaikan ini hanya butuh waktu beberapa jam. Yang lebih istimewa lagi adalah, setelah 1 minggu menggunakan steroid, Anda akan mampu menaikkan beban angkatan Anda sampai hampir 3 kali lipat. Hal ini saya buktikan sendiri ketika menemani para pemakai steroid ini berlatih. Selain itu, anabolik steroid ini juga membantu mengurangi massa lemak Anda meskipun Anda tidak melakukan pola diet. Sekarang kita akan membahas efek negatif dari penggunaan steroid. Steroid akan mempengaruhi emosi seseorang, bisa lebih agresif dan suka marah. Bisa juga melakukan hal yang konyol, seperti yang pernah saya saksikan. Seorang pengguna steroid sengaja keluar dari kamar mandi hanya dengan memakai celana dalam, untuk pamer ke member gym lainnya, terutama yang wanita. Ketika dia memakai steroid, dia merasa para wanita terpesona sama dia. Ini benar-benar terjadi dan tidak saya buat-buat. Kedua adalah kebotakan. Meskipun penelitian menunjukkan bahwa efek kebotakan ini lebih rentan menyerang orang kulit hitam, tapi di gym, saya lihat beberapa orang juga mengalami kebotakan. Ketiga adalah pengecilan testis atau telur pada kaum pria. Testis adalah alat produksi hormon testosteron. Ketika tubuh mendeteksi kelebihan hormon ini dalam tubuh, maka otak akan menyetop produksi hormon ini. Otomatis testis akan mengecil karena tidak pernah bekerja, dan jika berlangsung dalam waktu lama, testis akan kehilangan atau berkurang kemampuannya untuk kembali memproduksi hormon testosteron.
Anabolik steroid juga bisa mengecilkan pita suara sehingga suara Anda menjadi seperti suara wanita, menjadi mandul karena kualitas dan jumlah sperma Anda berkurang, menjadi impoten, meskipun pada awal pemakaian Anda seperti kuda liar akan tetapi pada akhirnya terjadi impotensi. Dari suatu penelitian, impotensi ini terjadi ketika menggunakan steroid dalam waktu tahunan. Tetapi saya pernah membaca hal ini terjadi pada pria umur 20 tahunan setelah dia memakai steroid dalam waktu 8 bulan. Jadi tergantung genetik Anda, lalu ada geno atau terjadinya jaringan payudara pada puting pria. Tapi biasanya hal ini bisa dicegah ketika pengguna baru dibimbing oleh senior atau mereka telah mempelajari mengenai steroid. Hal ini karena sebagian hormon testosteron ini secara otomatis diubah oleh tubuh menjadi hormon estrogen yang lebih dikenal sebagai hormon wanita. Karena jantung adalah otot, maka otomatis jantung juga akan ikut membesar. Pembesaran jantung bukan berarti hal baik. Jangan berpikir kalau jantung jadi lebih besar lalu mampu memompa darah lebih kuat. Pembesaran jantung ini akan membuat elastisitas dinding jantung berkurang dan justru mengurangi kemampuan jantung untuk memompa darah. Oh ya, anabolik steroid ini juga membuat darah lebih kental dan harus memakai pengencer darah. Dan yang paling saya takuti adalah secara tiba-tiba bisa mengubah lemak baik menjadi lemak jahat sehingga mengakibatkan serangan jantung. Sampai saat ini para ilmuwan belum mengerti kenapa hal ini terjadi. Itulah sebagian besar efek negatif dari anabolik steroid. Lalu ada istilah cycle. Cycle ini pada garis besarnya adalah waktu ketika penggunaan anabolik steroid dikurangi secara bertahap untuk mengembalikan kemampuan tubuh memproduksi hormon testosteron dan menghindari kerusakan yang permanen. Sekarang saya akan memberikan pandangan saya pribadi mengenai anabolik steroid. Jujur memakai steroid tidak murah. Untuk memakai secara aman dan maksimal, Anda harus siap untuk makanan, suplemen dan biaya dokter. Tidak hanya mampu untuk membeli anabolik steroid saja. Dulu ada anak muda ingin ikut kompetisi dan memutuskan memakai steroid. Akan tetapi karena tidak ditunjang oleh makanan dan suplemen, malah jadi sering sakit. Walaupun badannya memang jadi lebih bagus, tetapi karena asupan proteinnya tidak cukup, hasilnya ya tidak maksimal. Dan jika Anda mampu secara keuangan, tidak berarti Anda dapat membentuk otot sebesar yang Anda inginkan. Kadar pemakaian anabolik steroid akan ditingkatkan secara berkala, semakin banyak maka akan semakin besar otot Anda. Dan ini semua tergantung dari genetik Anda. Arti genetik dalam hal ini adalah, seberapa bagus badan Anda menetralisir efek negatif dari steroid ini. Sebagai contoh, kadar testosteron pada pria normal adalah sekitar 300–800 nanogram per desiliter. Untuk profesional binaragawan Olimpia, kadar testosteron bisa sampai 10.000 nanogram per desiliter. Ada satu dokter yang menyediakan jasa pemakaian steroid ini bercerita, kalau salah satu pasiennya meninggal di umur 28 tahun, almarhum ini merasa sudah tahu cara menyuntik dan jenis anabolik steroid apa saja yang akan digunakan, dan memutuskan untuk mulai menyuntik sendiri, padahal tujuan untuk konsultasi dengan dokter adalah, dokter ini akan menganalisa kondisi organ tubuh Anda dan lain-lain sebelum memutuskan untuk menambahkan dosis. Ada seorang warga negara Inggris membagikan buku mengenai perjalanan dia dari karir binaraga natural menuju ke profesional. Dia menjelaskan semua jenis anabolik steroid yang dipakai, berapa dosis untuk pertama pakai dan sebagainya secara detail. Tetapi pada akhirnya dia menyerah pada dosis terakhir sekitar 2.500 karena ginjal dan tekanan darahnya mulai terganggu. Itulah fungsi dokter, memantau perkembangan tubuh Anda, karena kemungkinan meninggal itu selalu ada ketika menggunakan steroid.
Jujur saya juga tidak percaya dengan teori cycle yang tujuannya untuk mencegah kerusakan permanen seperti kita bahas sebelumnya. Mungkin hanya bisa pada pemakai yang dosisnya tidak tinggi dan masih menggunakan dalam waktu 1-2 tahun. Tetapi untuk pemakai rutin dan sudah berjalan 3 tahun ke atas, menurut saya, cycle ini tidak berfungsi. Kita lihat saja para binaragawan Amerika. Tujuan mereka cycle karena untuk mengurangi, bukan mencegah, kerusakan organ yang lebih parah. Buktinya hampir semua ketika berhenti menjadi binaragawan, mereka masuk dalam program hormon terapi. Karena tubuh mereka sudah tidak mampu atau hanya mampu memproduksi hormon testosteron di bawah ambang normal. Satu hal perlu diperhatikan adalah ketika kita mengurangi kadar steroid, kemungkinan masuk ke tahap depresi adalah sangat besar. Data di Amerika mencatatkan beberapa kasus bunuh diri pada pria remaja ketika mereka berhenti menggunakan steroid. Kemungkinan para remaja ini hanya asal pakai dan tidak tahu cara mencegah efek negatif yang ditimbulkan. Saya tidak anti anabolik steroid. Jujur menurut saya, memang harus memakainya. Coba Anda melihat kejuaraan binaraga yang benar-benar natural. Bagi saya tidak ada wow-nya. Berbeda dengan binaragawan pemakai steroid ini, lebih menggigit istilahnya. Jujur saja tidak ada yang natural. Termasuk di kelas pemula, sudah banyak yang menggunakan steroid. Mungkin Anda mendebat saya. Lah itu orang gak punya, makannya tempe dan telur, kok bisa badannya bagus sampai jadi juara. Lah itu kan omongan dia, Anda dibohongin kan juga tidak tahu. Apa Anda tahu kalau mungkin ada orang lain yang membiayai program gizinya? Maaf, orang bisa bohong, tapi ilmu pengetahuan tidak berbohong. Contohnya Arnold, dia mau mengaku binaragawan natural di salah satu acara TV. Tetapi setelah mendapat bully dari pemirsa, dia mengaku memakai steroid. Mana mungkin badan segede itu natural? Dan perlombaan di luar negeri itu, biarpun dengan embel-embel natural dan dilakukan steroid test, itu bukan berarti pesertanya tidak memakai anabolik steroid. Yang dimaksudkan adalah ketika pada pertandingan diadakan, kadar hormon testosteron para peserta dalam ambang normal. Jadi para peserta ini memakai anabolik steroid untuk membentuk otot badan mereka. Dan ketika sekitar 3-6 bulan sebelum perlombaan, mereka sudah berhenti dan berganti ke jenis hormon lain dan obat untuk mencegah otot mereka berkurang. Memakai atau tidak adalah pilihan, yang saya sarankan adalah, setidaknya mengenal dahulu dan jika sudah memutuskan untuk memakai, juga menyiapkan keuangan, untuk tahun 2025, mungkin bisa habis 15-20 juta per bulan untuk mencukupi kebutuhan gizi. Jangan asal memakai, percaya saya, tanpa asupan gizi yang cukup, kasihan tubuh Anda, dan siapkan target karir jika Anda memakainya. Kalau cuma buat gaya atau kelihatan keren, menurut saya kok tidak sesuai dengan resikonya. Alternatifnya adalah memakai suplemen, biarpun tidak sedahsyat anabolik steroid. Suplemen dapat membantu Anda membentuk bentuk badan, meskipun jauh lebih lambat dari steroid. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Tolong like dan subscribe ya. Terima kasih.